Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potret Spesial Podcast. Jika kita mengacu ke tahapan pemilu dari Komisi Pemilihan Umum, itu berarti kurang setahun lagi pesta demokrasi, legislatif dan presiden itu digelar di tanah air. Hal ini menyebabkan partai-partai yang terdaftar pemilu 2024 semakin memanaskan mesin politiknya. Seperti halnya Partai Perindo, Partai Besutan Pak Haris Lanu Sudibjo ini sejak beberapa hari terakhir resmi membuka pendaftaran bakal calon legislatif di Sulawesi Selatan. Seperti apa detailnya? Kita akan berbincang 30 menit ke depan dengan Ketua Bapilu DPW Perindo Sulawesi Selatan, Bapak Nasir. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karya ini, Kak. Alhamdulillah baik. Semakin panas mesin politik? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa gesekannya, Bang ya. Luar biasa. Ya, ini kan bulan-bulan menjelang pemilu legislatif dan presiden. Kalau kita mengacu ke kalender KPU RI itu ada di bulan Februari ya, Pak Nasir ya. Yes. 2024 ya. 2024. Nah, sampai sejauh ini seperti apa persiapan Perindo khususnya di DPW Sulsel? Terima kasih. Sampai hari ini teman-teman di DPW khususnya di Bapilu dan Task Force sudah melakukan beberapa langkah, mengundang beberapa bacalek untuk bergabung bersama teman-teman DPW, sehingga persiapan kita jika dihitung sampai hari ini, sebenarnya kalau misalnya di tingkat provinsi yang membutuhkan 85 kursi itu, secara detail formulir yang keluar itu sudah lebih dari 100. Sudah lebih dari 100 Ya. Formulir yang keluar. Iya. Yang mengembalikan formulir sampai sejauh ini berapa? Adapun persoalan formulir yang kembali belum, kalau kita beri angka itu sekitar 60-70%. Dan ini masih ada waktu untuk melakukan pendekatan, melakukan sosialisasi kepada teman-teman yang harapannya untuk bisa melakukan ikut bergabung bersama Partai Perindo untuk bacalek. Pak Nasir, kita flashback ke 5 tahun sebelumnya. Ya, siap. Perindo banyak melakukan hal-hal yang sifatnya sosial ya, bersentuhan langsung dengan masyarakat, gerobak Perindo, bantuan-bantuan lainnya itu. Kira-kira itu hasilnya maksimal di periode sebelumnya atau bagaimana, Pak Nasir? Alhamdulillah, kalau kita melihat ke belakang dengan capaian yang ada saat ini, saya kira itu sangat besar pengaruhnya. Sangat besar pengaruhnya. Sangat besar pengaruhnya. Harapannya ke depan ini ya, jika memang itu ada hasil, saya pikir lebih ditingkatkan lagi karena itu sudah berdampak. Total wakil rakyat Perindo di legislatif tahun ini berapa? 23 kursi ya. Terbagi di 24 kecamatan. Terbagi di 24 kabupaten. Kabupaten kota. Iya, satu di provinsi. Satu di provinsi. Iya. Nah, jika melihat animo masyarakat di tahun ini, ada tidak peningkatan nantinya ke depan ini untuk Perindo? Kalau melihat animo masyarakat beberapa bulan terakhir ini sampai hari ini, dengan karena kemarin ini kan kami mengadakan roadshow ke daerah dan melihat perkembangan informasi dari teman-teman DPD terkait dengan beberapa tokoh yang akan bergabung, dan saya pikir itu menjadi satu hal yang daya tarik ke partai kita. Salah satu bocorannya, Pak Nasir, tokoh yang dimaksud itu salah satunya? Saya kira ini off the record ya? Berat off the record karena ini kan kita menunggu putusan MK juga. Ya. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan beberapa tokoh untuk menyatakan itu menjadi sebuah keputusan yang ditunggu-tunggu. Karena saya pikir kalau misalnya keputusan itu sudah ada, baik terbuka ataupun tertutup, saya kira orang akan cepat-cepat
mengembalikan formulir yang sudah kita serahkan. Dan buat kami di Partai Perindo baik terbuka maupun tertutup itu tidak ada masalah. No problem ya, No Pak? problem, iya. Tetap Samina Watana ya. Tetap Pak Nasir, ini agenda Bapilu DPW Perindo Sulsel ini kan sudah berjalan, sementara berjalan. Iya, Ya. betul. Ini pendaftarnya sudah resmi dibuka kapan itu, Pak? Sebenarnya sudah lama kita buka ini. Oh, sudah lama Sudah dibuka. lama terbuka, dan di beberapa DPD itu sudah dibuka secara resmi. Iya. Ya, sudah terbuka. Bahkan beberapa teman-teman di daerah itu sudah mengembalikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang seremoni. Sifatnya seremoni. Ya. Jadi itu menandakan bahwa kita sudah terbuka. Begitu pula di wilayah sudah ada beberapa teman-teman yang mengembalikan formulir, sudah ada itu. Jadi teman-teman yang belum sempat mendapatkan formulir, saya kira kantor Perindo wilayah itu setiap saat terbuka untuk itu. Alamatnya di Alamatnya Perintis, di Perintis. Jalan Perintis. Iya. Ini Pak Nasir, selain membuka pendaftaran secara resmi yang sifatnya administratif ya, Iya. ini langkah-langkah strategis apa yang dilakukan Bapilu sehingga bisa menghasilkan suara yang diharapkan nanti di Februari 2024? Sebenarnya kalau kita terkait langkah-langkah itu kami itu pada dasarnya menyusun strategi. Strategi itu biasanya di teman-teman DPW yang kemudian ditularkan kepada teman-teman DPD. Saya pikir strategi itu juga ada beberapa teman-teman teman-teman di legislatif yang juga memiliki beberapa strategi, dan di Bapilu itu mencoba meramu strategi itu sehingga kita ada beberapa poin output yang kami dapatkan di Bapilu. Salah satunya itu misalnya kami dalam melakukan pencalekan tentu ada misalnya kita merefresh kembali tokoh tersebut, pemilu sebelumnya itu mereka dapat suara berapa gitu, sehingga itu menjadi catatan penting buat teman-teman di DPW. Ada jejak histori yang menjadi acuan ya. Ada tim jejak Bapilu. histori yang menjadi acuan, itu menjadi poin yang penting buat teman-teman di Bapilu, sehingga dalam menyusun calon-calon potensi itu artinya tidak menjadi terlalu persoalan yang serius, sehingga target-target kemenangan yang kita harapkan ke depan itu bisa menjadi harapan menjadi salah satu partai yang pemenang. Pak Nasir, semua partai pasti semakin memanaskan mesin politiknya. Mampu tidak Perindo bersaing khususnya di Makassar? Kita tahan dulu setelah iklan Pribara berikut. Kembali lagi bersama saya Yusuf Alfaresi di program Potere Spesial Podcast. Pak Nasir, semua partai pasti semakin memanaskan mesin politiknya. Entah itu partai yang baru, peserta baru, atau partai yang tanda kutip sudah menjadi moyangnya demokrasi di tanah air ya. Sebut saja Golkar, PDIP, P3 dan sebagainya. Di Sulawesi Selatan juga pasti akan mengalami hal yang sama. Kira-kira sanggup tidak Perindo bersaing dengan mereka, Pak? Karena ini adalah sebuah kompetisi. Ya. Jadi mau tidak mau ya kita harus sanggup berkompetisi dengan partai-partai yang besar. Karena seperti tadi yang disebutkan itu seperti ada kakak kelas, ada ketua kelas, ada siswa baru ya. Ada siswa baru, dan saya rasa perlakuan pemerintah dalam hal ini kepada semua partai ya sama. Sehingga kita semua sebagai peserta baru harus fight, harus siap menghadapi tantangan untuk memenangkan Partai Perindo khususnya di Sulawesi Selatan. Salah satu jantungnya itu adalah bagaimana memaksimalkan tim Bapilu ini. Ya, tim yang
Anda gawangi ini ke depannya, ya kan? Ya, siap. Jadi di Bapilo itu bahkan sampai saat ini kami sudah menganjurkan, memerintahkan kepada teman-teman Bacalek itu yang untuk melakukan perekrutan saksi di internal mereka, sehingga saksi-saksi mereka nanti yang mereka rekrut lewat Bacalek itu ya disisa di combine saja ke Bapilo dalam hal administrasi ini, karena kami di Bapilo itu administrasi menjadi poin pertama. Jadi bagaimana Syarat utama ya? Iya, syarat utama. Apa saja administrasi itu, Pak? Kalau syarat untuk mencari, saya kira kembali ke peraturan pemerintah KPU itu yang acuannya itu ya yang tahun 2017 ya, berumur 21 tahun, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, minimal 21 tahun ya, Pak? minimal, dan itu SMA yang sederajat atau setingkat dengan SMA. Itu juga menjadi, saya pikir ada di pasal itu menjadi acuan semua partai di Indonesia. Menjadi acuan semua partai di Indonesia. Baku aturannya. Baku itu. Ya. Nah, dari 80 sampai 100 formulir yang keluar, apa sudah ada yang mengembalikan secara, dan pengembaliannya itu dianggap paripurna secara administratif? Sudah ada yang mengembalikan. Sudah ada yang mengembalikan dan itu dianggap paripurna. Hanya saja ke depan ini kita belum bisa menetapkan. Jadi tetap dia masih dalam proses tahapan. Sambil menunggu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Secara pribadi Pak Nasir, sebenarnya enteng yang mana? Proporsional terbuka atau proporsional tertutup? Kalau secara pribadi mau terbuka atau tertutup sebenarnya sama saja. Masing-masing ada plus minusnya, Pak. Masing-masing ada plus Contoh minusnya. plus minusnya apa? Misalnya? Plus minusnya begini. Kalau misalnya dia tertutup, maka kemungkinan banyak figur potensial yang enggan untuk bekerja ke bawah. Karena itu tadi, kalau calon potensial itu kan dia bukan dari struktur partai. Tapi kalau itu yang terjadi, proporsional tertutup, itu berarti rewar, tanda kutip ini rewar untuk kader-kader partai supaya bisa lebih berkarirnya lebih jelas ke depan. Kalau dia tertutup, saya kira kembali lagi ke mesin partai paling atas, karena ini kan partai yang mau dimenangkan. Sehingga kami ini hanya menunggu sistem dari pusat. Itu secara akumulatif memang partai. Tapi di dalam partai itu kan ada orang-orang yang bekerja, ada kader yang sudah terbukti loyalitasnya. Nah, yang maksud saya sebenarnya Pak Nasir, kalau proporsional tertutup itu kan kawan-kawan kader partai dimanapun itu memiliki peluang yang besar untuk duduk di anggota legislatif, di kursi legislatif. Saya kira kalau di internal Partai Perindo teman-teman enggak seperti itu juga. Enggak seperti itu juga ya? Tidak juga seperti itu. Sekalipun anggapan itu kemungkinan besar itu yang menjadi opini orang luar, tapi di internal Partai Perindo kami tetap mengedepankan SDM, potensi. Jadi percuma juga orang duduk di dewan kalau dia punya potensi. Ini banyak yang di luar. Saudara-saudara kita di luar ini, saya mencoba merangkum pertanyaannya di momen ini Pak Nasir, beranggapan bahwasanya metode proporsional terbuka itu pertama mematikan kader internal partai. Yang kedua, figur yang tidak ditahu sukses historinya ada atau tidak, dia punya pengalaman politik ada atau tidak, tapi karena dia dibekali finansial, dia langsung jadi terdepan di partai tersebut. Nah, itu dari sisi saya dan mewakili saudara-saudara kita di luar ini yang melayangkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kira-kira bagaimana menurut? Saya kira kalau di Partai Perindo itu tidak akan terjadi. Karena saya selaku Bapilo yang juga konsen persoalan itu. Anda bisa komitmen dengan pernyataan Anda itu? Saya bisa komitmen. Bahwasanya di Perindo tidak ada terjadi hal seperti itu? Insya Allah tidak akan terjadi. Apapun metodenya, mau terbuka, mau tertutup. Apapun metode, mau terbuka atau tutup, kalaupun misalnya tertutup, tetap di internal kami di Partai Perindo tidak hanya, tetap kita melihat apa itu potensi tingkat ketokohan
Kalau terbuka, Bos? Kalau terbuka juga saya pikir tidak ada masalah. Ya, rata-rata ini tanda kutip yang terjadi 5 tahun 10 tahun yang lalu ini kan faktor finansial. Yang masuk orang banyak duit, wah ya, walaupun dia tidak tahu, belum paham benar ya tuntas ideologi partai, visi dan misi apa dan sebagainya, tiba-tiba ditokohkan di partai itu karena punya banyak duit. Menjelang pemilihan legislatif ini kan banyak yang terjadi. Ini sudah menjadi rahasia umum ini, Pak Nasir. Jadi satu hal yang kita harus ingat bahwa Partai Perindo ini anak baru. Saya akan tagih komitmen Anda, Bos, ke depannya. Pak. Saya akan tagih. Bahwasanya di Perindo tidak akan terjadi hal seperti ini, ya. Iya, saya siap. Iya. Kita ini anak baru. Partai Perindo itu anak baru. Bukan baru lagi, Bos. Sudah 5 tahun lebih, Bos. Ya, sudah ada pengalaman 1 periode. Artinya dia sudah berjalan merangkak gitu kan. Oh, benar. Jadi bagaimanapun kita punya kakak kelas. Dan itu kita paham. Anda takut bersaing dengan kakak kelas? Oh, tidak. Justru kakak kelas itu adalah motivasi buat Partai Perindo untuk bagaimana mengejar ketertinggalan dari jumlah kursi yang ada kan. Nah, saya rasa seperti itu. Kalaupun misalnya banyak orang di luar sana, Pak, mengatakan Partai Perindo mencuri star karena di backup oleh beberapa media nasional. Apa benar itu? Saya rasa tidak benar itu. Tidak benar ya? Tidak benar karena yang mencuri star itu ketika sudah ada penetapan. Nah, kita ini kan belum, teman-teman ini baru kita menyusun bacalek apa dan segala macam. Ya, saya pikir kalau persoalan sosialisasi itu no problem. Semua partai melakukan itu. Semua partai melakukan hal yang sama. Iya, hal yang sama. Ya, kalau misalnya memang mau bersosialisasi di media, siapkan budget, ajak kerjasama medianya. Siap. Ya. Seperti ya, Pak Nasir ya. Kita akan lanjut setelah iklan pariwara berikut ini. Kembali di program Potere Spesial Podcast. Kak Nasir, ini sudah segmen terakhir ini. Yes. Tidak terasa kita sudah berbincang 2 segmen sebelumnya. Saya ingin tahu, Pak Nasir, selain kelengkapan administrasi yang sudah menjadi syarat baku dari KPU ya, kira-kira ada tidak syarat-syarat yang tanda kutip tidak tertulis yang Perindo terapkan untuk mereka yang mau mendaftar sebagai bacalek? Saya kira sejauh ini tidak ada syarat yang sebagaimana kita sebutkan tadi itu yang tidak tertulis. Karena kita ini partai yang terbuka, semua jelas di persyaratan bakal caleg itu jelas semuanya, sehingga apa yang dikatakan ada syarat yang tidak tertulis itu saya pikir di Perindo tidak ada. Saya seperti itu. Ya, tidak ada syarat yang tidak tertulis. Tidak ada. Jadi benar-benar membuka peluang untuk semua lapisan masyarakat ya. Iya. Asalkan sesuai dengan syarat administrasi tadi. Nah, kedepannya Pak Nasir, ini kan setelah kita berandai-andai ya, berandai-andai sesuatu yang baik itu kan bagian dari doa. Andai kan 80-90% itu formulir bacalek yang keluar itu murni kembali dan dinyatakan lolos secara administrasi, tahapan apa lagi yang akan dilakukan Wapilu selanjutnya? Jadi sebelum saya ke situ ya, jadi ada satu hal yang menarik di Perindo. Partai Perindo ini adalah bahwa tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu, dan saya pikir banyak partai yang belum melakukan itu, dan itu menjadi nilai tambah buat teman-teman yang bacalek di Perindo bahwa saksi itu di Partai Perindo itu ya tidak usah dipikirkan. Oh, berarti bacalek tidak usah risau dengan Dana saksi. Saksi di TPS ya. TPS itu. Padahal sebenarnya ini yang mengeluarkan kos yang besar juga. Betul. Nah, saya katakan tadi bahwasanya mungkin tanda kutip di luar sana ada yang mensyaratkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Yang saya maksud itu ya keberadaan saksi seperti apa ditanggung oleh calegnya ataukah partai yang menyiapkan semua itu, perangkat partai yang menyiapkan semua itu. Perangkat partai semua yang menyiapkan itu, dan buat teman-teman yang akan bacalek di Partai Perindo ya sisa mempersiapkan saksi di setiap TPS itu. Jadi sangat dimudahkan ya? Sangat dimudahkan.
itulah kemungkinan itulah yang menjadi perbedaan kita dengan partai-partai lain. Bisa jadi seperti itu. Saya rasa seperti itu. Ini menjadi magnet tersendiri untuk saudara-saudara kita yang di luar sana yang ingin melanjutkan karir politiknya atau ingin memulai berpolitik. Iya. Menurut Pak Nasir, Perindo itu partai yang paling tepat ya? Iya. Kemudian begini Pak Pupun, di Partai Perindo itu jika teman-teman caleg yang nantinya mendapatkan suara tertentu itu akan diakumulasi dengan teman-teman yang duduk. Jadi mereka tidak hanya sekedar menghabiskan energi begitu saja, tapi kita di Partai Perindo itu punya apa ya? Apresiasi ya. Apresiasi. Ada reward ya. Ada reward ya. Walaupun sebenarnya tidak belum bisa duduk, tapi tetap ada reward yang diberikan oleh partai. Oh iya betul. Iya. Dalam bentuk apa itu misalnya Pak? Saya pikir itu off the record. Yang jelas saya catat 30 menit terakhir kita berdiskusi ini sudah 2 off the recordnya. Iya lanjut Pak. Saya kira seperti itu. Ke depan ini teman-teman harapannya yang bakal bacalek di Perindo ya tidak usah memikirkan dana saksi. Saya tegaskan lagi pertanyaan saya nih Pak Nasir. Dengan metode seperti itu, apakah ini bukan bentuk tanda kutip bentuk ketakutan Perindo bersaing dengan partai-partai lain sehingga mengeluarkan kemudahan-kemudahan seperti itu? Saya kira ini bukan semacam ketakutan, tapi ini semacam apresiasi kita kepada teman-teman yang karena ini kan out the box sebenarnya. Iya. Tanda kutip ya ini sudah out the box. Ya kebijakan itu out the box. Artinya sesuatu yang tidak lumrah terjadi. Pada umumnya kan caleg yang menyiapkan saksi apa dan sebagainya, titik bengeknya apa dan sebagainya. Ya. Mungkin inilah yang membedakan kita dengan partai-partai lain. Salah satu di situ, dan saya pikir ini bukan rasa takut ini bersaing dengan partai-partai lain. Bukan wujud ketakutan ya. Bukan sebuah ketakutan. Tapi ini cemerlang mungkin ya. Ya, ini cemerlang karena ini kan partai yang kita mau menang ini. Saya pikir kalau Anda optimis Perindo bisa bersaing lagi di Makassar? Ya, kenapa tidak? Target berapa untuk Makassar, Pak? Ya, minimal 1 fraksi. 1 fraksi ya. Berarti fraksi, ya. Berapa kursi di situ? 5 kursi ya. 5. Sekarang di Makassar berapa kursi? Ada 2. Wah iya, jadi rasional sekali kalau misalnya dapat 1 fraksi. Kalau di provinsi? Provinsi ya kita optimis kalau bisa ya 1 fraksi juga. Dengan kekuatan yang dimiliki saat ini? Dengan kekuatan yang dimiliki saat ini. Mampu tidak bersaing dengan partai besar? Insya Allah mampu kita. Dengan Nasdem, dengan Golkar, dengan PDIP mampu? Iya, kenapa tidak? Mudah-mudahan dengan tidak mendahului ketentuan Tuhan, mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan 1 fraksi, karena saat ini kita sudah punya 1 kursi untuk di provinsi. Di antara 24 kabupaten kota Pak Nasir, fokusnya di mana? Saya tidak bisa mengatakan fokusnya, kita fokus semua. Wah, di 24 kabupaten kota ini. Kalau bisa dimenangkan semua ya. Kalau bisa dimenangkan. Amin. Amin. Karena pembuatan kita seperti itu. Kerja-kerja politik kan outputnya tidak mungkin, Bos. Ya, mudah-mudahan. Pak Nasir, di akhir segmen pemirsa kami di program Poter Spesial Podcast ini ingin mendengarkan closing statement dari Pak Nasir ini. Seperti apa, Pak Nasir, closing statementnya? Jadi saya pikir begini, teman-teman semua yang akan bacalek, kami di Partai Perindo sampai hari ini membuka ruang kepada teman-teman untuk mendaftar sebagai bacalek di Partai Perindo. Kemudian harapan kami ke depan partai ini bisa menjadi salah satu partai yang bersaing dengan partai yang sudah ada, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan kursi lebih banyak daripada sampai hari ini. Saya kira, amin Pak Nasir. Terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Nasir. Waktu dan kesempatannya berkunjung di studio HNews TV Makassar di program Poter Spesial Podcast. Pemirsa, kita berharap
tahapan pemilu berjalan lancar sesuai dengan agenda yang ditetapkan oleh KPU RI. Kita berharap kualitas pemilu di tahun 2024 ini lebih terasa dampak positifnya ke masyarakat dibanding periode-periode sebelumnya. Kita berharap pemilu tahun depan benar-benar pemilu yang adil dan berkeadilan. Selama kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.